selamat datang di podcast Huma Itah. Senang sekali tentunya bersama saya Roy Lando kembali untuk menyapa Pak Hari semua ya. Dan tentunya pada kesempatan ini kita akan mengajak Pak Hari untuk ngobrol sesuatu yang penuh inspirasi, yaitu eksplorasi potensi dan juga prestasi penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah ya. Dan tentunya pada kesempatan ini juga kita sudah bersama narasumber spesial, yaitu Bapak Jambi Denudin SPD MPD selaku Wakil Ketua Pengurus Daerah Spesial Olimpik Kalimantan Tengah. Bagaimana kabarnya Bapak Jambi? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, kita akan ngobrol-ngobrol nanti ya Pak ya. Iya. Dan tentunya Pak Hari beliau ini akan berbagi cerita seru ya tentang perjuangan, semangat dan keberhasilan teman-teman penyandang disabilitas. Jadi tetap stay tune di podcast Huma Itah, rumah kita, suara kita untuk kita. Mungkin langsung saja kita ingin ngobrol-ngobrol dulu ya Pak ya sama Pak Jambi. Mungkin Pak Hari semua yang sedang menyaksikan kita saat ini Pak, mungkin belum tahu nih Pak apa itu yang namanya Special Olympic dan apa peran Pak Jambi nih dalam mendukung potensi penyandang disabilitas. Bisa dijelaskan kepada Pak Hari kita Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terkait dengan organisasi ini, namanya Special Olympic Indonesia. Organisasi ini adalah organisasi olahraga dan juga organisasi sosial yang membina dan melatih anak-anak kita, anak berkebutuhan khusus atau disabilitas intelektual pada bidang olahraga, seperti itu Mas. Oke, baik. Jadi ini adalah mungkin untuk membuat anak-anak penyandang disabilitas ini berguna dalam dunia atlet begitu ya Pak ya? Baik, iya betul. Oke. Salah satunya. Nah ini pastinya, ini kan penyandang disabilitas nih Pak, anak-anak yang mungkin istimewa. Mungkin anak-anak normal juga kesusahan dalam menjadi sebuah atlet ya. Ada nggak sih Pak tantangan terbesar yang biasanya dihadapi teman-teman penyandang disabilitas ini dalam mengembangkan prestasi mereka, apalagi di dunia atletik nih Pak? Ya baik. Tantangan untuk pengembangan potensi anak-anak kita atau disabilitas, yang pertama adalah sebetulnya adalah kesempatan untuk mereka. Kesempatan mereka untuk berbuat terbaik, bereksplorasi untuk mengembangkan dirinya, itu pertama tantangan. Yang kedua adalah kepercayaan diri anak-anak kita. Ya kadang-kadang mereka merasa kondisinya seperti itu, lalu kepercayaan dirinya belum maksimal, seperti itu. Oke. Berarti itu yang menjadi tantangannya adalah kurangnya rasa percaya diri ya Pak ya? Kurangnya percaya diri dan kesempatan sebetulnya. Oke, nah ini kan mungkin Pak Jambi ini kan mungkin expert di bidangnya ya untuk mendidik anak-anak penyandang disabilitas. Bagaimana nih Pak cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka nih agar mungkin mampu bersaing dengan masyarakat pada umumnya? Baik, yang pertama kita harus memberikan ruang dulu kepada mereka supaya mereka juga punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam hal berbagai kegiatan seperti itu, termasuk kegiatan bagaimana kegiatan di masyarakat itu. Yang kedua, kita memberikan kesempatan juga untuk mereka mengeksplorasi kemampuan mereka sendiri supaya nanti mereka bisa menimbulkan peningkatan percaya diri kepada mereka, memberikan kesempatan dan melibatkan mereka pada semua aktivitas seperti itu. Jadi ini memberikan anak-anak ini ruang begitu ya. Betul, untuk mengeksplorasi dan mungkin mereka harus menumbuhkan rasa percaya diri ini dengan melibatkan mencoba sesuatu yang mungkin ini mereka tidak expert di dalam bidangnya, tapi mereka akan terus menumbuhkan rasa percaya diri itu ya Pak ya. Oke, nah kalau dari masyarakat dan juga keluarga nih Pak, bagaimana nih respon mereka saat anak-anak atau mungkin saudara mereka yang disabilitas ini ikut terlibat dalam kegiatan Special Olympic Pak? Baik, sebelumnya memang kita harus komunikasi dan memberikan sosialisasi dulu kepada mereka terkait dengan kegiatan ini, bahwa kegiatan ini tidak terbatas untuk sebetulnya yang sekarang ini kita tahu adalah untuk yang normal saja, tapi mereka juga ada kesempatan untuk mereka mengeksplor potensi mereka seperti itu. Jadi kita memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa ini kesempatan, kapan lagi dimanfaatkan oleh orang tua dan oleh anak itu sendiri gitu ya. Jadi kesempatan itu terbuka bagi mereka dalam hal terutama dalam bidang olahraga sebetulnya ya, karena bidang olahraga itu tidak terlalu
memerlukan pola pikir yang lebih berat gitu. Yang penting mereka punya aktivitas bergerak, bisa melakukan aktivitas gerak itu sudah cukup untuk mendukung kegiatan ini seperti itu. Oke, dan sejauh ini Pak, apakah para orang tuanya ini selalu mendukung atau ada pro dan kontra juga? Ya baik. Selama ini bagi anak-anak yang yang sudah bisa menunjukkan itu potensi mereka dan bisa melihat aktivitas mereka tuh sangat positif, itu orang tua pasti sangat mendukung. Bahkan mereka orang tua mampu bersedia membantu misalnya dana atau apa untuk supaya anak-anaknya ini bisa berprestasi seperti itu. Oke, justru orang tuanya malah senang begitu malah ya Pak? Malah senang, ya betul. Anak-anaknya yang penyandang disabilitas bisa mempunyai aktivitas yang mungkin sangat positif ya, apalagi di bidang Olimpik, Special Olympic ini. Olympic. Nah, dan tentunya kita juga pengen tahu nih Pak, di Kalimantan Tengah sendiri apakah sudah banyak nih Pak program atau event olahraga khusus untuk penyandang disabilitas? Kalau Roy juga masih belum teredukasi tentang hal ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan untuk Pak Hari kita Pak. Untuk program pengembangan ataupun kemampuan mereka, kita punya program sebetulnya. Melalui organisasi ini ada namanya program pelatihan sepanjang tahun. Jadi pelatihan mereka itu masing-masing cabang olahraga yang diminati, yang bakatnya di situ akan dilakukan pembinaan pelatihan sepanjang tahun seperti itu. Oke, dan kita tadi udah ngebahas Special Olympic. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, awal mula nih dalam pembentukan Special Olympic di Kalimantan Tengah nih Pak. Ini kenapa awal mulanya, bisa dijelaskan? Baik, organisasi Special Olympic ini sebetulnya awalnya dari Amerika Serikat sebetulnya. Iya. Okay. Dan organisasi itu dibentuk oleh keponakan atau saudaranya mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Kebetulan keponakan mantan presiden itu mempunyai anak disabilitas. Jadi dibuatlah event bagaimana supaya anak tersebut mempunyai aktivitas di bidang olahraga sesuai dengan potensinya seperti itu. Dan Indonesia adalah masuk organisasi ini ke urutan 117 ke dunia, dan Kalteng kalau tidak salah sekitar tahun 95 itu udah masuk organisasi ini seperti itu. Oke, baik ya, dan ini mungkin sejarah panjang juga ya, dari Amerika dan tentunya terinspirasi dari mantan Presiden Amerika terdahulu begitu ya. Oke, dan kita pengen tanya kembali Pak Jambi ini kan selaku Wakil Ketua Pengurus Daerah Special Olympic di Kalimantan Tengah. Bisa dijelaskan nih Pak, tugas dan tanggung jawab nih sebagai Wakil Ketua Pengurus Daerah Special Olympic di Kalimantan Tengah ini Pak. Ya, baik. Saya sebagai Wakil Ketua tentu punya visi ya, sama seperti visi organisasi gitu ya. Terutama mendukung tugas-tugas Wakil Ketua gitu ya, mendukung tugas Ketua. Dalam hal ini misi kita adalah memberikan pelatihan olahraga yang mana nanti harapannya olahraga yang digeluti oleh anak-anak kita, mereka bisa berprestasi, dan itu yang kita harapkan tidak hanya prestasi di daerah tapi juga nasional dan internasional seperti itu. Wah, ini mungkin menjadi harapan yang sangat mulia tapi juga menjadi suatu tantangan juga. Iya betul, tantangan juga. Oke, Pak Jambi, ada nggak sih cerita inspiratif dari atlet disabilitas kita nih yang berhasil menolehkan prestasi luar biasa yang mungkin bisa menjadi motivasi untuk para pahari kita yang sedang menyaksikan kita dan juga pendengar Huma Itah nih Pak Jambi? Atlet-atlet kita khususnya Kalimantan Tengah sebetulnya dari awal keikutsertaan kita pada organisasi ini tentunya sudah banyak prestasi-prestasi. Mulai tahun 95 kita pernah mengirim satu orang atlet kita ke Amerika Serikat, itu cabang olahraga atletik. Alhamdulillah di sana atlet kita satu orang ini mendapat meraih medali emas di Amerika Serikat. Dan kemudian di Athena Yunani juga kita kirim 2 orang dan mendapat juga medali emas di Athena Yunani. Kemudian di Amerika lagi mendapat medali emas juga. Itu ada beberapa cabur ya, ada cabur tenis meja dan boci. Ya, yang terakhir kita kirim atlet juga ke Australia 3 orang seperti itu ya. Dan yang ke Amerika pada waktu itu mendapat medali emas, kedua-duanya atlet kita yang kita kirim mendapat medali emas dan mendapat bonus dari
Menteri Pemuda dan Olahraga waktu itu. Kalau tidak salah ada sekian ratus juta satu orang, dan pulang dari sana bonus ini mereka hasilnya membeli rumah seperti itu. Iya. Oke. Jadi para penyandang disabilitas ini mungkin tidak terbelakang ya, karena mereka juga bisa bersaing dalam Special Olympic ini ya. Nah, tentunya Pak, tadi Pak Jambi sempat menyinggung tantangan dari penyandang disabilitas dalam mengikuti kegiatan olahraga begitu, ini adalah kurangnya rasa percaya diri. Nah, selanjutnya bagaimana nih Pak cara agar teman-teman kita penyandang disabilitas ini bisa mengenali dan mengembangkan potensi dalam diri mereka, karena kan mereka tidak tahu nih potensi mereka di mana. Bagaimana Pak cara menggali? Ya, baik. Yang pertama kita memberikan kesempatan dulu kepada mereka, ya, kesempatan untuk bersosialisasi, berinteraksi kepada sesama maupun kepada masyarakat umum. Kemudian kita selalu memberikan motivasi dan inspirasi bagi mereka. Dan yang paling utama adalah contoh dan melibatkan mereka pada setiap kegiatan tadi, terutama kegiatan olahraga itu sendiri, ya. Jadi apabila mereka itu mau terlibat dengan pemberian motivasi dan inspirasi bagi kita tadi, itu mereka sudah melangkah ke depan, yang akhirnya mereka memiliki kepercayaan diri. Ternyata mereka juga bisa, ternyata saya juga bisa, seperti itu. Baik, nah kalau dalam segi bidang pendidikan nih Pak, sejauh mana nih dukungan yang diberikan kepada siswa penyandang disabilitas yang ingin berprestasi, terutama di luar akademik nih Pak? Ya, baik. Untuk di sekolah, yang kita ketahui sekarang adalah ada pembelajaran olahraga ya di sekolah. Nah, untuk pengembangan potensi di bidang olahraga tentu tidak cukup pada jam-jam olahraga, tapi juga perlu tambahan gitu ya, seperti misalnya ekstrakurikuler gitu ya. Dan kita juga bekerja sama ya antara pihak sekolah dengan Special Olympic tadi, agar selain belajar olahraga di sekolah dan ekstrakurikuler, kita juga di Special Olympic membangun kerjasama dalam hal pelatihan tadi, Mas. Jadi pelatihan itu dinamakan dengan pelatihan sepanjang tahun seperti itu. Baik, jadi ini ada pelatihan-pelatihannya juga. Iya, betul. Nah, tentunya bagaimana nih Pak respon masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang mungkin berprestasi nih Pak sejauh ini Pak? Yang pertama, masyarakat kan merasa terantusias gitu ya. Ternyata anak-anak kita yang selama ini kita anggap tidak punya partisipasi, tidak punya prestasi, tidak bisa apa-apa seperti itu, ternyata mereka juga bisa berprestasi gitu ya. Bahkan ada yang bisa melebihi orang normal prestasi kemampuannya. Contoh, ada anak kita yang disabilitas juga, tunarungu. Itu dalam hal atletik mereka bisa lompatannya bisa lebih jauh dari yang orang normal seperti itu. Oke. Jadi orang-orang istimewa ini juga mungkin stereotip masyarakat pada umumnya bisa berubah ya, karena mereka anak-anak penyandang disabilitas ini tidak dipandang sebelah mata begitu ya Pak ya, dan juga mereka juga bisa berprestasi di bidang atletik ya, olahraga gitu ya pada umumnya. Baik, dan mungkin selanjutnya nih Pak, bagaimana nih Pak, mungkin Bapak kan sudah pernah nih mendampingi para penyandang disabilitas ini untuk mengikuti kejuaraan Olimpik dan sebagainya. Bagaimana nih Pak perasaan Bapak Jambi sendiri saat melihat mereka tampil di ajang nasional ataupun internasional nih Pak? Iya, ini kami sangat bangga sekali, dan ini penghargaan bagi kita semua, terutama bagi anak-anak ya, yang mana pemerintah juga ataupun organisasi olahraga menyelenggarakan berbagai macam event yang melibatkan anak-anak kita, mulai dari misalnya ada O2SN dan sebagainya, dan ada event-event tertentu, misalnya ada salah satunya Borneo Cup misalnya. Borneo Cup itu adanya di Kalimantan, namanya Pulau Borneo ya. Borneo Cup itu khusus untuk sepak bola. Ya, sepak bola yang mana pesertanya hanya boleh diikuti oleh provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan, termasuk Malaysia. Ya, karena Malaysia dengan Brunei Darussalam itu ada di Kalimantan, dan mereka juga terlibat dalam event tersebut. Makanya pernah kami ngirim dulu dari sini ikut di Banjarbaru. Ya, kita kirim atlet, kemudian saya juga yang mendampingi. Di sana kita bertanding juga melawan Brunei Darussalam gitu ya, anak-anak kita di Kalimantan Tengah seperti itu. Oke. Dan ini mungkin pastinya ada rasa bangga ya Pak ya melihat sekali, ya. Anak-anak
bisa mengikuti kejuaraan apalagi di tingkat nasional dan juga di internasional. Nah, selanjutnya Pak, apakah ada rencana untuk ke depan Pak untuk memperluas jangkauan program hingga ke pelosok daerah nih Pak? Karena kan seperti yang kita tahu tidak cuma di kota Palangkaraya saja, Kalimantan Tengah ini kan luas Pak. Itu ada nggak sih Pak? Baik. Ya, sekarang ini saya masih gencar-gencarnya Mas membangun komunikasi dengan teman-teman di daerah, terutama di kabupaten. Saya berharap mereka untuk membentuk organisasi ini juga di kabupaten, ya. Namanya pengurus cabang spesial olimpik yang adanya di setiap kabupaten seperti itu. Dan di kabupaten itu pun nanti akan didukung oleh klub-klub yang ada di masing-masing kabupaten. Yang mana klub ini itu nanti akan berbasis di sekolah-sekolah khusus, terutama di SLB atau yang sekarang disebut dengan sekolah khusus seperti itu. Oke, berarti ini akan dibentuk tim-tim khusus ya di setiap kabupaten ya? Setiap kabupaten seperti itu. Untuk menjaring anak-anak penyandang disabilitas yang mungkin punya potensi begitu ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, dari kacamata Pak Jambi sendiri nih, bagaimana nih caranya kita sebagai masyarakat umum agar bisa lebih aktif dan sadar nih dalam mendukung potensi luar biasa dari teman-teman disabilitas ini Pak? Ya baik, sekali lagi saya menyampaikan bahwa dukungan masyarakat juga yang pertama adalah memberikan kesempatan dan ruang yang seluas-luasnya bagi mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai macam aktivitas di masyarakat. Ya, tidak hanya di olahraga, tapi juga permainan, lomba-lomba di masyarakat itu melibatkan mereka, dan mereka juga diberikan kesempatan untuk terlibat untuk itu, gitu, seperti itu. Nah, ini kan Bapak sudah mungkin pernah mengawali ya anak-anak penyandang disabilitas untuk mengikuti kejuaraan baik itu nasional dan internasional. Mungkin Bapak ada nggak sih Pak atlet yang mungkin pernah menginspirasi Bapak secara pribadi ya, sampai Bapak ini sangat kagum dengan atlet tersebut? Ya, sebetulnya banyak Mas ya. Mereka yang memiliki prestasi itu menjadi gambaran juga bagi kita bahwa ternyata juga mereka yang tadinya kita anggap belum memiliki potensi, nggak mampu gitu. Tapi setelah kita melakukan pembinaan, pelatihan kepada mereka, mereka ternyata bisa menyesuaikan diri dengan apa yang kita harapkan dan bisa beraktivitas, bisa menunjukkan kemampuannya pada bidang yang kita inginkan seperti itu. Oke, ini yang paling Bapak ingat atlet apa nih Pak saat itu Pak? Atlet banyak sih Mas ya, atletik juga. Atletik. Nah, tentunya berbicara soal keterbatasan fasilitas, ini pasti menjadi tantangan juga ya Pak ya. Strategi apa nih yang dilakukan supaya para atlet ini tetap semangat berlatih dan juga berprestasi nih Pak? Tapi sejauh ini ketersediaan fasilitas cukup memadai atau bagaimana nih Pak? Bisa dijelaskan? Iya. Baik, terkait dengan fasilitas yang kita berdayakan dalam hal pembinaan olahraga bagi anak-anak ini, kita ada fasilitas yang memang umum yang sesuai standar gitu. Namun ada juga fasilitas kita yang nggak punya ataupun minim gitu ya. Tapi untuk mengantisipasi hal itu, sebagai solusinya ada kita namakan olahraga adaptif. Yang mana olahraga adaptif itu adalah menyesuaikan dengan kondisi yang ada, menyesuaikan dengan hambatan anak-anak. Nah, misalnya kita tidak punya lapangan yang standar, misalnya bulu tangkis salah satu contohnya. Nah, lapangan standar itu kan ada misalnya di GOR ataupun menggunakan karpet dengan ukuran lapangan yang standar internasional gitu. Kita bisa membuat lapangan yang sangat sederhana, misalnya menggunakan rapia di halaman, kemudian ukurannya kita perkecil. Ukurannya tidak standar itu. Itu salah satu kita solusi gitu ya ketika. Dan juga kita misalnya ini kita tidak latihan hari-hari, kita belum punya bola yang standar. Ya misalnya bola poli gitu ya. Kita bisa memberdayakan bola plastik atau tentu itu juga menyesuaikan dengan
kemampuan anak-anak ya. Misalnya gini, bola standar itu kalau bagi anak-anak yang kecil misalnya untuk melatih mereka untuk melempar bola saja itu kan mungkin agak berat bagi dia. Kita bisa ganti dengan bola yang lebih ringan gitu, dengan bola karet, dengan bola plastik seperti itu. Itu adaptasi namanya. Baik, jadi ini mungkin keterbatasan bukan menjadi suatu halangan begitu ya Pak ya, apalagi keterbatasan fasilitas ya, ini bisa dilakukan dan dimodifikasi agar para penyandang disabilitas ini bisa tetap berlatih ya, agar mereka tetap semangat juga dan bisa menjadi atlet begitu ya. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana nih sejauh ini keterlibatan pemerintah nih Pak dalam pemerintah daerah dalam mendukung program ini Pak? Yang pertama, kalau kita lihat dari perhatian pemerintah, pemerintah pada intinya mendukung ya. Yang penting apa yang menjadi program itu berjalan dengan baik. Lebih-lebih apabila program itu menghasilkan prestasi yang luar biasa, itu akan menambah perhatian masyarakat, perhatian pemerintah untuk mendukung kegiatan mereka ya. Jadi pemerintah juga mungkin sangat mendukung juga sangat ya Pak mendukung, ya? Betul. Adakah pesan dari Bapak Jambi nih untuk masyarakat kita atau pahari kita yang sedang menyaksikan atau pendengar ITAH yang sedang mendengarkan kita agar lebih peduli ya terhadap penyandang disabilitas nih, pesan-pesannya untuk masyarakat nih Pak? Iya, baik. Pesan saya kepada masyarakat luas, kepada kita semua, yang pertama adalah berikan kesempatannya seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas atau kepada anak-anak kita berkebutuhan khusus untuk berkecimpung, untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kegiatan di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon jangan ada lagi sikap-sikap yang tidak menerima terkait dengan keberadaan mereka. Misalnya ada pembulian dan segala macam. Itu yang kita hindarkan supaya mereka juga kita hargai keberadaan mereka, karena mereka juga adalah anak-anak kita, saudara-saudara kita, adalah mereka juga manusia seperti itu. Iya, oke. Berikan ruang untuk mereka, jangan menstereotipkan penyandang disabilitas itu memandang mereka sebelah mata begitu ya Pak. Betul. Ya ini masih banyak juga terjadi ya karena mereka penyandang disabilitas. Jangan sampai kita membuli, justru kita malah merangkul mereka ya agar mereka bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan bisa mengenali potensi-potensi atau bakat yang ada dalam diri mereka. Nah, Pak Jambi, ada nggak sih harapan terbesar Bapak untuk masa depan prestasi penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah nih Pak? Harapan saya bagi penyandang disabilitas yang ada di Kalimantan Tengah, saya berharap teman-teman ya atau anak-anak kita ini bisa diberi oleh masyarakat, oleh pemerintah. Itu tadi yang pertama, kesempatan, sehingga mereka juga bisa mengeksplor kemampuannya dan bisa berguna untuk kita semuanya, untuk membanggakan kita semua. Di samping misalnya atlet yang pada umumnya belum berprestasi, ternyata atlet kita inilah yang bisa menutup prestasi-prestasi yang belum dicapai oleh atlet-atlet pada umumnya, atlet-atlet normal gitu maksud saya ya. Mereka ternyata bisa berprestasi ya. Nah, seperti itu. Baik, Pak Jambi, mungkin kita hampir kurang lebih setengah jam ya sudah ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Sebelum kita tutup ya obrolan kita dalam podcast Huma ITAH nih Pak, mungkin bisa Pak Jambi bisa memberikan closing statement-nya nih untuk para pendengar atau mungkin pemirsa Pahari yang sedang menyaksikan dan mendengarkan kita pada kesempatan ini Pak. Silahkan Pak. Iya. Yang pertama bahwa organisasi Spesial Olimpik Indonesia ya, pengurus daerah Kalimantan Tengah itu adalah organisasi olahraga dan sosial yang membina anak-anak penyandang disabilitas, terutama disabilitas intelektual. Ya, kegiatan ini sangat positif bagi mereka untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, sehingga mereka diharapkan tidak lagi dilihat sebelah mata, tapi juga mereka bisa berpartisipasi dan bisa berkontribusi bagi pembangunan pada umumnya, seperti itu. Oke, baik. Jadi harapannya semoga
anak-anak penyandang disabilitas bisa berkontribusi ya dalam pembangunan juga, dalam bermasyarakat dan sebagainya, dan bisa menjadi atlet ya yang tidak kalah dengan orang-orang normal pada umumnya. Dan mari kita selalu mendukung terus ya anak-anak penyandang disabilitas. Jangan sampai kita menutup mata atau menganggap remeh mereka, karena juga mereka adalah anak-anak istimewa yang mungkin punya potensi lebih pada umumnya ya, seperti orang-orang normal ya. Baik, terima kasih Pak Jambi ya. Sama-sama. Atas kisah-kisah yang mungkin sudah kita dengarkan bersama ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Jambi, dan tentunya semoga semangat yang dibagikan buat kita semua ini bisa memacu motivasi-motivasi kita, baik itu masyarakat pada umumnya dan juga penyandang disabilitas. Dan tentunya di episode kali ini kita belajar ya, bahwa di balik setiap keterbatasan selalu ada kekuatan yang luar biasa kalau kita percaya dan mau berusaha. Dan buat hari semua, terus dukung teman-teman disabilitas untuk selalu berkarya, berprestasi, dan juga bersinar di panggung dunia, karena sejatinya setiap kita punya potensi yang hebat. Dan terima kasih juga sudah mendengarkan podcast Humaita. Saya Roy Lando pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat dan semangat selalu. Sampai jumpa.